orang yang gagal di tengah jalan. Sudah diputar segala usaha, sudah penuh, tuntas. Menurut perhitungan, rencana-rencana itu sudah matang. Kalau negara, Repelita sudah teliti. Semua ahli-ahli sudah membidik. Jelimet. Tapi apakah rencana itu semuanya berhasil seperti yang direncanakan? Kenyataan bahwa tidak semua keinginan manusia, tidak semua usaha manusia itu berhasil. Nah, berhasil atau tidak adalah di tangan Allah. Karena itu seorang mukmin, seorang Islam yang baik, itu harus selalu di dalam memulai apa-apa, di dalam bekerja dan berusaha, tidak boleh meninggalkan kata-kata insya Allah kalau dikehendaki oleh Allah. Mari kita ke sana. Ya baiklah, insya Allah. Ayo kita dagang supaya berhasil. Sebab menurut perhitungan saya, ini begini. Ini berhasil, insya Allah. Nah, itu. Tidak boleh kita mengatakan pasti. Ini dilarang di dalam agama. Tidak boleh. Jadi kata-kata memastikan ini pernah Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi ditanya oleh orang-orang Yahudi, ya, pendeta. Muhammad, kalau engkau memang Nabi, kalau engkau memang utusan Tuhan, coba jawab pertanyaan saya 3 ini. Apa? 1 tentang roh. Roh itu di mana, apa, dan bagaimana. Ini 1. Nomor 2, coba ceritakan kepada saya itu perjalanan seorang tokoh besar dalam sejarah yang bernama Zulkarnain, Alexander the Great. Coba terangkan. Yang 3, coba terangkan kalau memang betul-betul kamu ini Nabi dan Rasul, coba terangkan tentang itu. Pemuda-pemuda yang bersembunyi di gua, yang tertidur selama 300 tahun. Tertidur 300 tahun. Nah, itu memang, coba terangkan, kalau kamu betul-betul Nabi, ada enggak itu pemuda yang berlindung dan tertidur selama 300 tahun? Nabi, ya ini Nabi dengan meyakini bahwa Allah tidak akan membiarkan dia, ya, beliau menjawab, baik, akan saya jawab besok pagi. Ini tidak sekarang, besok pagi saya jawab pertanyaanmu. Turun wahyu dari Allah menegur Nabi, hei kamu Muhammad, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kamu jangan sekali-kali mengatakan pasti besok saya akan jawab, besok pasti aku akan berbuat. Jangan begitu, kecuali kamu beri embel-embel insya Allah.
kalau Tuhan menghendaki. Nabi dapat teguran langsung karena beliau menjanjikan pasti besok pagi akan saya jawab pertanyaanmu itu. Ini kan soal mati hidup buat Nabi. Kalau dia tidak bisa menjawab, betul-betul jatuh ini. Kenabiannya, kerasulannya habis sudah. Bukan sekedar gengsi, bukan. Berakhir kerasulannya kalau beliau tidak bisa menjawab. Nah, beliau mengatakan pasti aku akan jawab besok pagi. Ini dilarang, ya, dimarahi oleh Tuhan supaya menjadi contoh kita ini, ya. Kita tidak boleh mengatakan, ya apa, utangnya kapan bayar? Khawatir besok mesti tak bayar, jam 3 persis. Gak boleh itu, gak boleh, gak boleh. Itu bukan sekedar basa-basi, gak bolehnya itu. Itu betul-betul sampai Sayyidina Umar Ibn Khattab itu tidak pernah utang kepada orang. Betapapun terdesaknya. Waktu ditanya, kenapa sampean kau tidak mau utang? Saya mau utang. Saya tidak tahu kalau saya akan bayar utang, apakah umur saya sampai kepada saat itu. Kalau saya menjanjikan, aku nyelih duit. Engkau sore tak bayar. Apakah umur saya sampai ke nanti sore? Saya belum tahu. Karena saya tidak tahu, saya tidak berani utang. Saya khawatir tersusul oleh ajal kematianku. Begitu kuat iman beliau ini, ya. Sehingga untuk masa yang akan datang sama sekali beliau tidak berani menentukan apa-apa. Tapi ya kita jangan seperti Umar, ya. Nanti kalau seperti Umar Ibnu Khattab semua, tidak ada apa-apa nanti. Janji ini, ya Pak, sisa nang omah ya. Iya itu gampang. Sisa ya, tantang dulu ya. Ya, itu sebenarnya tidak boleh. Harus diberi jawaban apa? Insya Allah. Kalau dikehendaki oleh Allah, artinya dikehendaki itu ya umur saya panjang, gitu. Atau kesehatan saya memungkinkan, atau tidak usah, bapaknya ya. Terus kalau mau bengi, ada yang beli bisa. Umpamanya itu kehabisan bensin, umpamanya ini yang punya mobil, lah kan tidak tepat. Padahal sini sudah metiti, wis motor kecil. Barang tengah jalan kerjaan geng. Lalu kok boleh ngerti gitu loh. Karena itu dilarang kita itu mau menggagai masa depan. Sesuatu yang belum terjadi, nah ini itu namanya masyiah, ketentuan dari Allah. Tapi kita kasih usaha ikhtiar harus. Nah ini yang benar. Ini ajaran Islam yang benar. Tapi kalau orang itu lalu gelundung semprong, ya apa kan tidak usaha? Saku gitu. Pancen jatah ya apes aku. Lah kok jatah apes ya? Lah dagang bako ya, Bro. Dagang pindang ya mambu. Dagang iki wis pokoke aku itu dinasib pengenan ngene iki wis. Ya, enggak boleh. Enggak boleh. Ini disebut aliran apa tadi? Jabariyah. Jabariyah itu merasa tidak punya peranan apa-apa, segala-galanya ada di tangan Allah, Tuhan. Tapi sebaliknya, ini yang kita kadang-kadang, terutama yang muda-muda, untuk memberikan self-suggestion, untuk memberikan dorongan yang kuat, pasti berhasil. Hancur dan matak. Pokoknya omong tuh kayak ngarep irung gitu. Ini rencana. Ini jangan ragu-ragu ya. Ini usaha saya, ini sudah keluaran fakultas ekonomi. Ini matematikanya pas. Dua ini
pasti. Jangan khawatir. Di badannya. Maksudnya, iya kalau melak bondo. Ayo ini pumpu ono kesempatan. Biar 3 juta ya ini. Dikumpul no. Oh iya lah kok jebul oleh dina rondina dikemplang wong. Arah tanda ngono piye? Jadi yang tidak terduga-duga. Nah ini istilah sekarang ini. Kejadian yang tidak terduga-duga. Kita suruh ngotot-ngotot, metu ditabrak mobil mati. Siapa yang tahu ini? Tuhan memang banyak merahasiakan. Sengaja. Supaya kita ini jangan medita-mediti. Seolah-olah kitalah yang berkuasa di atas kehidupan ini. 1. Kapan kita mati? Nggak tahu. Iya? Kapan kita mati? Tahu? Jangan mati, Pak. Kapan kita tidur? Nggak tahu. Ayo, siapa yang tahu? Mulai jam berapa, lebih berapa menit, lebih berapa sekon dia tidur? Wah, saya tadi malam jam 10 lewat sekian menit, sekian sekon, nggak turun nek ngono. Lalu saya ngerti masa turun. Jadi orang itu untuk jangankan umurnya, ajalnya, tidurnya nggak ngerti. Melek juga nggak ngerti. Kapan saya bangun? Nggak tahu. Boleh saudara rencanakan coba aja. Ya udah kali aku ngelakoni. Saya besok pagi harus lumayan. Kayak apa itu? Jam apa? Pacar. Muni wes. Ya gila lah iku kok kene kuping iki mbok krono ngipi apa? Kebablas. Ya. Ono mesen. Macam anu ya hati-hati lho. Guganteran lho aku kadung nekat aku. Tak jajal jam 4 persis. Ya itu. Kon awas ya, hati-hati lho. Lha sing diweling malah sing lali keturun. Jadi kapan kita lahir? Tidak ada yang tahu. Kapan kita mati? Kapan kita dapat rezeki? Tidak ada yang tahu. Kapan saya dapat rezeki? Apa dikira rezeki itu di pasar? Kalau tidak boleh pergi ke pasar. Kalau memang tempat rezeki di pasar. Sama ada orang yang durung ada orang itu sudah masuk di pasar. Semua orang kosong sudah pulang, dia belum pulang. Ditanya, hasilnya jauh, rugi ya. Jadi tempat rezeki itu tidak ada yang tahu. Rebutan wah. Rezeki itu di kolong. Enak, tidak ada yang tahu. Kadang-kadang metu teko omah ada orang weruwur loh sampe nang pulang iki jadi teng kantor nih kantor CC kantor PT nopo lho ya enggak sing bagian anu ta anu nang gini kulon iki wonten barang ya walhasil di luar dugaan di muka pintu rumah kita mengadakan perjanjian dengan orang itu seketika jadi 200.000 untungnya. Nah, omong ini tak baleni sisa apa ya iso. Gak bisa. Ini kebetulan namanya. Nah, soal-soal yang kata orang Belanda dikatakan toevallig. Kebetulan katanya. Di dalam kamus Islam tidak ada kebetulan. Semua sudah ditentukan oleh siapa? Allah. Bahwa kamu jadi jodohnya ini Allah. Wah, kebetulan. Aku sabune petuk emas itu ya ini kebetulan. Aku ini pas udanan kuno di payung. Aku ini kepeksa ngampung payungnya. Lah kok terus jadi bojone. Itu kebetulan itu. Tidak ada rencana dari rumah saya tak dolek wong sing di payung supaya saya jadi istrinya. Tidak ada. Angan-angan begitu tidak ada.
Jadi yang namanya kebetulan itu sebenarnya nggak ada. Jadi kita harus memupuk kepercayaan ini, ya. Bahwa saya menjadi teman bahwa saya pergi ke sana ada ketemu orangnya. Saya di tengah jalan yang saya cari sebulan yang lalu ketemu. Alhamdulillah. Sudah sebulan saya cari sampai. Alhamdulillah. Ini kita jangan melupakan syukur kepada Allah. Tapi sebenarnya Allah yang tidak ada barang bergerak di bumi ini. Tidak ada barang yang diam di bumi ini di luar pengetahuan Allah. Tidak ada. Karena itu, kalau kita sudah punya tekad keyakinan yang mendalam begini, kita tidak was-was menghadapi hidup. Aku ikut bertempur di tengah desingan peluru. Kalau Allah belum menutup usiaku, aku akan pulang. Tapi biarpun aku tidak perang, berapa ribu orang yang mati di atas ranjang. Apa lalu kita takut tidur di atas ranjang? Karena orang selalu yang banyak itu, mayoritas orang mati itu di atas gerdin. Apalagi kita tidak tidur di atas gerdin, sudah enak ya. Mbahku biar mati yang kini. Mbahku yang kini, anakku yang kini, kini yang gerdin. Jadi aku tak ninduri kelopo aja. Tidak ada orang yang sinting begitu itu. Tapi kalau orang beriman, tidak soal. Berapa ratus kejadian lalu lintas, kecelakaan, tabrakan. Tapi kalau orang beriman, tidak usah was-was. Naik pesawat, naik kereta api, naik Honda, Bismillah. Karena itu kalau mau naik apa-apa, Kanjeng Nabi dahulu. Naik kon jaluk selamat, ya. Mau naik Arab lunga itu mau jadi. Ya apa ya? Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Terutama supir. Kudu. Itu mesti nubruk paling dah. Mesti nubruk mati. Ya nubruk tapi tidak mati. Ya gitu loh. Itu penting itu buat orang yang punya SIM. Jadi ini SIM dari Allah. SIM dari Rasulullah. Nek kon Arab lunga-lunga, ya jadi supir utawa jadi penumpang. Maca iki. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Gampang itu. Ya. Bismillah. Monggo ditutno. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku pasrah kepada Allah. Ya. Tidak ada daya kekuatan untuk selamat atau menghindar dari bahaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ini isinya itu tadi. Nek orang duwe iman, mantep itu. Jadi orang yang mempunyai iman, ya, bahwa kita harus berhati-hati, memang ini harus digandeng. Kita sendiri harus berhati-hati, waspada. Ya sudah lulus SIM-nya, ya, dan remnya harus diperiksa. Ini namanya ikhtiar, kasab. Kecelakaan atau tidak itu di tangan Allah. Tapi jangan lalu kita pokoknya apa jari pengeran, ngebujak karuan, mata temen, jaga telepon, mamanya, pesan, tegir, apa tegir apa lu? Jangan. Ada orang ngamuk-ngamuk, pas menusuk orang, mati orang tegir, loh. Kok enak bisa kok tegir. Orang nggak gelem
nyambut gawe daiku cuma ndonga ya Allah kula niki paringi sugih ya Allah. Ora sugih takdir. Takdir apa kula iku? Lek kon kepengin ngeri takdir nyambut gawe ya dhisik.